Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas jenis virus, yang dimana jenis virus ini bernama virus Trojan atau virus Trojan horse. Virus Trojan horse itu apa? Virus Trojan adalah program yang dibuat seperti program baik yang berguna pada pengguna komputer, yang ketika diinstal ke dalam komputer dapat memata-matai, mencuri data, dan mengeringkan ketikan keyword ke alamat yang telah ditentukan oleh pembuatnya tanpa diketahui oleh si pengguna komputer tersebut. Kemudian ada jenis-jenis Trojan. Ada beberapa jenis-jenis Trojan yang beredar, diantaranya yang pertama pencuri password. Jenis Trojan ini dapat mencari password yang disimpan di dalam sistem operasi. Yang kedua, pencatat penekanan tombol. Jenis Trojan ini akan memantau semua yang diketikkan oleh pengguna dan akan mengirimkannya kepada penyerang. Yang ketiga adalah tool administrasi jarak jauh. Jenis Trojan ini dapat mengizinkan para penyerang untuk mengambil alih kontrol secara penuh terhadap sistem dan melakukan apapun yang mereka mau dari jarak jauh. Yang keempat ada DDoS Trojan atau zombie Trojan. Jenis Trojan ini digunakan untuk menjadikan sistem yang terinfeksi agar dapat melakukan serangan penolakan, layaknya penolakan layanan secara terdistribusi terhadap host target. Baiklah, selanjutnya ada cara kerja Trojan. Trojan berbeda dengan jenis perangkat lunak mencurigakan lainnya seperti virus komputer atau worm karena dua hal berikut. Yang pertama, Trojan bersifat stealth atau siluman dan tidak terlihat dalam operasinya, dan seringkali berbentuk seolah-olah program tersebut merupakan program baik-baik. Sementara virus komputer atau worm bertindak lebih agresif dengan merusak sistem atau membuat sistem menjadi crash atau rusak. Yang kedua, Trojan dikendalikan dari komputer lain atau komputer attacker yang menyerang korbannya. Trojan masuk melalui dua bagian, yaitu bagian client dan server. Jadi hacker kadang harus berjalan menanamkan trojannya di komputer korban ataupun memancing agar sang korban mengeksekusi atau membuka file yang mengandung trojan. Namun ada juga trojan yang langsung menginfeksi korbannya hanya dengan berbekal IP korban. Misalnya cat. Ketika korban yang tanpa diketahui menjalankan file yang mengandung trojan pada komputernya, kemudian penyerang akan menggunakan client untuk koneksi dengan server dan mulai menggunakan trojan. Kemudian selanjutnya ada antivirus Trojan. Awalnya software antivirus umum tidak menyertakan virus untuk mendeteksi virus Trojan. Namun ketika virus Trojan mulai populer dan menyebabkan banyak masalah, pembuat antivirus menambahkan data-data virus Trojan ke dalam antivirusnya. Sayangnya antivirus semacam ini tidak dapat mencari dan menganalisa virus Trojan secara keseluruhan. Antivirus semacam ini tidak dapat sepenuhnya melindungi sistem komputer seseorang dari serangan virus Trojan, tetapi hanya meminimalkan kemungkinan itu. Antivirus hanya dapat mendeteksi virus Trojan berdasarkan nama-namanya yang telah dimasukkan ke database antivirus. Mendeteksi yang efektif adalah menggunakan software khusus yang memang sengaja dibuat untuk mengatasi virus Trojan. Istilah umum dari antivirus Trojan ini adalah Trojan Scanner, yang awalnya memang khusus digunakan untuk mendeteksi virus Trojan. Kemudian ada yang namanya antivirus Trojan untuk Windows PC, untuk komputer. Salah satu contoh dan yang terbaik dari antivirus Trojan pada Windows PC adalah Malwarebytes Anti-Malware. Antivirus Trojan ini adalah software yang dari awal dibuat untuk memerangi malware, dan Trojan adalah malware yang paling populer. Kemudian ada yang namanya antivirus Trojan untuk Android. Untuk Android, antivirus Trojan terbaik yang bisa kita gunakan adalah Lookout Security dan antivirus. Jurnal yang saya bahas tadi adalah jurnal yang saya kutip dari jurnal milik Lisda Juliana Pangaribuan dengan judul Ancaman Trojan Horse pada Keamanan Komputer.
Di antara tiga jurnal yang saya analisis, jurnal milik Lisda Juliana Pangaribuan ini bisa dibilang jurnal yang lebih lengkap karena mulai dari pengetahuan tentang apa itu Trojan, apa itu virus Trojan sendiri telah dijelaskan dari awal hingga pada jenis Trojan dan juga cara mengatasi virus tersebut, mulai dari cara mengatasinya dalam komputer maupun dalam Android. Jadi kesimpulannya, di antara ketiga jurnal tadi masing-masing memiliki kekurangan, tapi yang lebih mendekati sempurna atau lengkap adalah jurnal milik Lisda Juliana Pangaribuan tadi. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.